Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Halimatus Syahada dengan nomor induk mahasiswa 12030300064 dari kelas Hukum Tata Negara 3B. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mengenai materi Hukum Tata Negara pada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Pada pertemuan ke-9 menjelaskan mengenai sejarah konstitusi. Konstitusi terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama ada rule of law, yaitu hukum dasar tidak harus tertulis. Yang kedua yaitu Rechtsstaat, yaitu mendasarkan pada hukum tertulis menurut Immanuel Kant. Yang selanjutnya ada kedudukan konstitusi. Yang pertama pembatasan kekuasaan, adanya aturan hukum dalam membatasi kewenangan pemimpin terhadap rakyat supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua ada pengaturan kekuasaan sebagai garis haluan. Dan yang ketiga yaitu ada penyamaan HAM, hak asasi manusia, pengakuan terhadap kesamaan dalam hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan kelas sosial. Yang selanjutnya ada dokumentasi konstitusi. Yang pertama yaitu Piagam Madinah, yang kedua Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, yang ketiga Konstitusi Prancis pada tahun 1791, dan yang terakhir Konstitusi Spanyol 1812. Pada pertemuan ke-10 membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Terdapat 3 proses pembentukan konstitusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu given. Kata given yaitu bermakna diberikan atau pemberian, maka given ini dalam proses pembentukan konstitusi bermakna sebagai suatu pemberian dari penguasa. Contoh yaitu negara Kekaisaran Jepang atau oktroi, yang mana seorang raja memberikan konstitusi kepada rakyatnya dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi rakyatnya dalam membuat aturan-aturan dasar yang mengatur rakyatnya sebagai warga negara, pemimpin, serta hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Hal itu bertujuan untuk membatasi kekuasaan seorang raja serta agar raja tersebut berjanji untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua ada on purpose, yaitu suatu proses pembentukan konstitusi yang dibentuk atas dasar inisiatif atau dibuat sengaja oleh rakyatnya dan petinggi negara atas kesadaran akan pentingnya konstitusi itu. Yang ketiga yaitu ada revolution. Revolution ini ialah suatu proses pembentukan konstitusi yang berbentuk atas perlawanan atau upaya yang mendasar dan menyeluruh, sehingga upaya pembentukan konstitusi yang tidak dilakukan, maka akan terjadinya tindakan anarki yang menyebabkan tidak stabilnya suatu negara. Selanjutnya, menurut Hans Nawiaski terdapat 4 poin teori umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang formal, dan yang keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Selanjutnya membahas mengenai ideologi. Pengertian ideologi ini menurut Orjanto Puspawarjo adalah sudut pandang seseorang mengenai keseluruhan tujuan, nilai, dan keyakinan yang diinginkan yang ingin diwujudkan secara konkret. Selanjutnya yaitu membahas mengenai norma. Norma ialah suatu peraturan yang mengatur tata tertib setiap perilaku kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat secara mengikat. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 menjelaskan mengenai konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi ialah suatu kumpulan asas-asas atau peraturan dasar serta hukum suatu negara atau kelompok sosial yang mengatur mengenai hubungan antara pemimpin dan warga negaranya ataupun sebaliknya, serta mengatur garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara tersebut. Selanjutnya yaitu konstitualisme. Konstitualisme ialah suatu negara yang menganut paham konstitusi atau juga dapat disebut sebagai perilaku politik atau penyelenggaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi.
Selanjutnya yaitu negara. Negara ialah sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki komponen yang terdiri dari adanya pemerintahan yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun de facto. Selanjutnya, dasar kepentingan konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi dapat menjadi dasar berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Konstitusi ini menjadi bukti autentik yang penting bagi lahirnya sebuah negara agar tujuannya itu tercapai. Yang kedua, sebagai acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Konstitusi ini dapat dijadikan sebagai komando atau rambu-rambu bagi penyelenggaraan negara tersebut agar teratur serta dapat menggapai cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu konstitusi memuat hak warga negara agar tidak menjadi diskriminatif dan kesewenang-wenangan. Dan yang terakhir yaitu mengenai konstitualisme menurut para ahli, yang salah satunya ialah menurut C.F. Strong. Menurutnya konstitualisme ini ialah kumpulan prinsip yang mengatur sebuah kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, dan hubungan antara keduanya. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Yang pertama yaitu membahas mengenai Safifah Madinah. Safifah Madinah atau dikenal sebagai Piagam Madinah ialah suatu pasal yang tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikat dan mengatur masyarakat Madinah. Menurut para ahli, Safifah Madinah ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut W. Montgomery Watt, menurutnya Piagam Madinah adalah the Constitution of Medina atau dapat dikatakan sebagai konstitusi. Dan adapun yang berpendapat bahwa Piagam Madinah ini ialah sebagai persetujuan yaitu menurut Anthony Nutting, dan juga sebagai buku atau sebundalan kertas yaitu menurut Ahmad Syafi'i. Yang selanjutnya membahas mengenai muatan Piagam Madinah. Yang pertama yaitu terdapat kesepakatan. Kesepakatan di sini ialah ketika masyarakat Madinah bersifat heterogenitas yang tinggi, maka dibutuhkannya kesepakatan sebagai yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Dan yang kedua yaitu mengenai persamaan. Dalam persamaan ini ialah kesamaan hak dan kewajiban seluruh masyarakat Madinah. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan di sini ialah mengenai hak memperoleh perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat dari negara dan pemerintahan dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, apakah Piagam Madinah ini termasuk ke dalam konstitusi? Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini, yaitu diantaranya ada yang menerima ataupun ada yang menolak. Dan dari golongan yang menerima ini ialah golongan yang bahwasanya Piagam Madinah adalah konstitusi karena telah memenuhi unsur sebagai konstitusi. Dan bagi golongan yang menolak ini berpendapat bahwa Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan, sehingga kesimpulannya sarjana barat terlalu alergi dengan penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua, karena hal itu akan mencoreng nama baik negara barat sebagai kiblat peradaban. Selain itu juga mereka tidak ingin kemajuan peradaban Islam lebih terkenal. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya ikat konstitusi, yaitu diantaranya yang pertama hukum. Hukum adalah sebuah aturan yang mengikat dan bersifat memaksa yang dibuat oleh pemerintahan yang memiliki kewenangan. Menurut Kacewer, positivisme hukum atau konstitusi hukum itu mengikat karena ditetapkan oleh badan yang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibentuk atas dasar nama rakyat, yang dimana hukum ini menjadi salah satu hal yang penting dalam daya ikat konstitusi, karena hukum ini ialah sekumpulan aturan yang bersifat memaksa, dan apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi, sehingga konstitusi itu memiliki hukum yang mengikat berdasarkan nilai-nilai ideal. Selanjutnya yang kedua adalah politik. Terdapat adigium mengenai politik, yaitu kekuasaan tanpa hukum adalah zolim dan hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh, yang dimana sebuah politik ini berpengaruh mengenai dibentuk dan dipilihnya sebuah badan yang berwenang atas pembuatan hukum. Dan yang ketiga yaitu moral.
Menurut Paul Scholten, moral ialah suatu otonom atau teonom atau inisiatif. Kata etonom sendiri ialah hukum abadi yang berarti kehendak Tuhan yang mengarahkan terhadap segala ciptaannya ke arah tujuan mereka atas dasar landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Di dalam moral juga terdapat sanksi yang bersifat batiniah, yaitu seperti merasakan penyesalan dan rasa malu. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Pertama, ketatanegaraan ini ialah sebuah sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga negara yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kemudian membahas mengenai sejarah ketatanegaraan. Sejarah ketatanegaraan ini tergolong kepada 3 bagian, yaitu sistem prakemerdekaan, yang kedua ialah sistem pasca kemerdekaan, dan yang ketiga sistem masa era reformasi. Dan selanjutnya yang saya akan bahas mengenai sistem prakemerdekaan. Yang pertama, sistem prakemerdekaan ini terbagi kepada 2 bagian, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan juga masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda ini, Indonesia merupakan masih bagian dari kerajaan Belanda yang berpusat di Den Haag. Hal ini tertera dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1926. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Belanda ialah sistem parlementer. Selain itu juga karena Indonesia bukan bagian dari negara yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan ini terbagi atas Undang-Undang Dasar Belanda dan juga Indista Staatsrechtgelling atau disingkat sebagai IS. Terdapat beberapa bagian dari peraturan umum, di antaranya yang pertama yaitu WET, ialah sebuah peraturan yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang negara Belanda, yaitu Mahkota San Parlementer. Yang kedua ada AMPB, yaitu Algemeen Maatregelen van Bestuur, yaitu peraturan yang dibuat oleh mahkota kerajaan, atau kata lain AMPB ini ialah sebagai peraturan pemerintahan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada ordinansi, ialah peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda dan juga Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda, atau juga dalam sistem pemerintahan Indonesia sejajar dengan perda atau peraturan daerah. Yang terakhir yaitu RP atau Regering Verordening, ialah peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda tanpa adanya campuran dari Volksraad atau Dewan Rakyat. Selain adanya peraturan umum, adapun peraturan lokal atau Verordening lokal, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh gubernur, bupati, wedana, dan camat. Adapun sistem ketatanegaraan Hindia Belanda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan yang dijalankan oleh gubernur jenderal yang dibantu oleh badan penasehat dengan kewenangan yang luas. Yang kedua, kekuasaan kehakiman, ialah kekuasaan yang dijalankan oleh mahkamah kehakiman. Dan yang terakhir yaitu pengawas keuangan, ialah kekuasaan yang dijalankan oleh Algemeen Rekenkamer. Dan pada masa penjajahan Jepang, dalam sejarahnya Jepang ini menggantikan pemerintahan Belanda yang digantikan oleh bala tentara Jepang. Kedudukan Jepang di Indonesia mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya ialah adanya penguasa penduduk yang dijanjikan kemerdekaan Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI dan juga PPKI. Yang kedua, sistem pasca kemerdekaan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara atau UUDS tahun 1950. Yang keempat, Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir yaitu Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya, sistem era reformasi ini, pemerintahan Indonesia
telah mengesahkan amandemen Undang-Undang Dasar 1999 sampai dengan 2002. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahan berbentuk republik. MPR bukan lembaga tertinggi. Presiden ialah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab atas presiden. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden tidak membubarkan DPR. Selanjutnya, yang terakhir pada pertemuan ke-15 membahas mengenai hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu sehingga nantinya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Adapun pengertian kewarganegaraan dalam bahasa Inggris ialah citizenship, yang berarti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan diaspora adalah masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri atau emigran yang dimana keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen ataupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Selanjutnya terdapat beberapa macam asas hukum kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the blood, berarti suatu asas yang menentukan kewarganegaraannya berdasarkan keturunan. Yang kedua ada asas ius soli atau law of the soli, ialah suatu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran yang dilakukan terbatas untuk anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu suatu asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap individunya. Yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan ganda, ialah suatu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya ada dui kenegaraan yang terbagi atas 3. Yang pertama, dui kenegaraan terbatas, yaitu pada umumnya sistem ini melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur dan mendapatkan status kewarganegaraan karena adanya asas ius soli. Hal ini harus tertulis dari pemerintah negaranya. Yang kedua ada dui kenegaraan penuh, yaitu contohnya negara Armenia mewajibkan wajib militer bagi setiap warga negara yang sudah diakui negara. Yang ketiga yaitu dui kewarganegaraan bersyarat, ialah sistem kewarganegaraan yang memiliki atau aturan khusus bagi warga negaranya agar bisa diakomodir menjadi warga negara yang diakui oleh negara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.